Nah, habis gini kita bakalan masuk lagi ke sesi fireside breakout. Nah, teman-teman TEDxers di sini bakalan diteleport semuanya masuk ke breakout room buat mengikuti sesi selanjutnya. Buat tim host mungkin bisa membantu teman-teman buat pindah ke breakout room dan sampai jumpa di breakout room. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang di Fireside Breakout Session. Jadi di Fireside Breakout Session ini bakalan ada perempuan-perempuan hebat yang bahas seputar pangan loh. So, tunggu ya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Hanif yang akan memandu acara selanjutnya. Kita tadi kan udah ngeliat betapa kerennya Fania Santoso yang ngangkat tentang rethinking communication through community empowerment. Terus Agus Binakwaho yang ngobrolin tentang how women are revolutioning Rwanda. Juga udah ngeliat siapa aja yang jadi speaker di TEDx Talk selama 2021 kan. Terus udah istirahat dan main game sama kami. Nah, abis ini bakalan serius lagi ya. Di sesi selanjutnya kita akan ngobrol bersama 3 perempuan hebat di bidang pangan loh. Sebelum ngobrol sama panelis yang keren, aku mau refleksi dulu nih. Di experience satu dari Selling dengan Women melalui Fireside Breakout Session, kita mengangkat tema What Now. Akan ada 3 orang yang ngobrolin seputar pangan. Nah, fokusnya lebih ke gimana sih perempuan-perempuan tangguh bisa nyiptain ide-ide kreatif sehingga bisa mengubah makanan yang menurut orang-orang biasa menjadi luar biasa. Oke, panelis pertama kita datang dari sebuah organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran tempe sebagai makanan sehat, sumber protein yang berkelanjutan tapi tetap terjangkau. Gerakan mereka mempromosikan kampanye tentang tempe dengan berbagai cara, seperti program inkubasi bisnis sosial, konferensi internasional, lokakarya, kelas pembuatan tempe, dan kampanye di media sosial. Pada kepo kan siapa? Kita sambut Bu Wida Winarno dari Tempe Movement. Gimana kabarnya Bu Wida? Selamat siang, kabarnya baik. Kabarnya Terima baik. kasih diundang Sehat di ya? acara ini. Sehat ya Bu Wida ya? Puji Tuhan, sehat. Oke, emangnya bakalan ngobrolin tentang apa sih sama Bu Wida nanti? Nah, topik pembicaraan kita ada di creativity above simplicity atau kreativitas di atas kesederhanaan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa tempe itu merupakan makanan sederhana yang dapat ditemukan dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Proses pembuatannya juga sangat sederhana. Yang paling menarik adalah bahwa tempe movement ini bisa mengubah kesederhanaan itu menjadi produk yang luar biasa. Gak hanya bagaimana cara membuat tempe, tapi juga bagaimana tempe yang sederhana ini itu bisa membentuk komunitas yang hebat. Acara kolaborasi dengan chef internasional, kontribusi besar dalam penelitian makanan, dan edukasi tempe ke berbagai kalangan. Oleh karena itu teman-teman semua, sesi ini bisa menjadi sarana berbagai pengetahuan tentang bagaimana kita bisa memunculkan kreativitas di atas banyak kesederhanaan di sekitar kita, terutama dalam menciptakan makanan sederhana yang sehat. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Bu Wida Winarno dari Tempe Movement. Silakan Bu Wida. Ya, terima kasih Mas Hanif sudah memperkenalkan saya ya. Jadi ya sebetulnya kalau kita lihat tempe memang kayak sederhana gitu ya. Tapi karena saya bidangnya bioteknologi dan pangan, jadi saya melihatnya tuh dari sisi yang berbeda gitu. Jadi memang bentuknya seperti makanan, tapi sebetulnya proses yang terjadi di dalamnya itu cukup banyak reaksi kimia dan biokimia yang terjadi. Jadi kalau lihat tempe itu kalau saya lihatnya seperti bioreaktor mini gitu ya. Kecil gitu tapi kok bisa kita makan gitu. Terus karena unik gitu dan mempelajari bagaimana proses pembuatannya, lalu akhirnya jadi banyak ide gitu. Misalnya dari proses pembuatannya, oh kita bisa lakukan pre-fermentasi dulu di awal sehingga nanti akan menghasilkan senyawa yang berbeda misalnya gitu. Kemudian, oh karena prosesnya itu kita bisa mencampurkan banyak biji-bijian, sebetulnya kita bisa memanfaatkan banyak biji-bijian yang ada di Indonesia untuk dijadikan tempe. Jadi bisa mengatasi masalah gizi gitu misalnya. Jadi iya akhirnya banyak aspek yang tempe yang mungkin tidak dilihat orang, tapi kami ingin menyampaikannya itu dengan cara kita melihat tempe gitu. Jadi saya pribadi melihat tempe itu sesuatu yang wow keren, seksi gitu. Dan saya berusaha mengkomunikasikan itu kepada orang-orang lain supaya orang lain melihat tempe juga seperti saya dan para founder Tempe Movement melihat tempe gitu. Jadi ya harapan saya sih semoga lebih banyak orang yang juga
bisa memahami dan melihat itu, dan kemudian kita bersama-sama bisa membuat macam-macam kreasi yang memberdayakan banyak pihak lagi melalui tempe. Kira-kira seperti itu, Mas Hanif. Pembicaraan yang luar biasa dari Bu Wida dari Tempo Movement. Nah, dari Bu Wida tadi kita bisa tahu ya tentang gimana sih dapat menciptakan ide kreatif dari makanan yang sangat sederhana yaitu tempe menjadi makanan yang berkelas dengan konsep yang out of the box. Tadi juga udah dijelasin sama Bu Wida apa aja sih yang menjadi sumber inspirasi sehingga lebih banyak memberdayakan perempuan gitu ya. Terus tadi juga nggak kalah pentingnya Bu Wida nge-mention tentang gimana sih cara membawa tempe ini ke ajang internasional gitu ya. Terima kasih Bu Wida. Nah, panelis selanjutnya teman-teman, ini merupakan produsen tepung singkong dan pelopor makanan bebas gluten di Indonesia. Nah, mereka ini memproduksi tepung singkong dan berbagai produk turunannya seperti apa? Seperti mix sayur sehat, tepung premix, tepung bumbu serbaguna, kue sehat, dan pasta singkong. Nah, mereka ini berkomitmen untuk menyediakan produk berbahan dasar singkong dengan 5 manfaat sehat. Emangnya siapa sih? Langsung aja kita sambut Mbak Anissa dari Ladang 5. Gimana kabarnya Mbak Anissa? Hai semua, apa kabar? Selamat siang, perkenalkan nama saya Nisa. Sehat Mbak Hai ya? Hani, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, emangnya mau bahas tentang apa sih Mbak Anissa nanti dari Ladang 5? Jadi topik pembicaraan yang akan diangkat adalah empowering women atau memberdayakan wanita. Nah, di Ladang 5 itu mereka dengan bangga melibatkan dan memberdayakan perempuan di seluruh proses produksi. Kurang lebih ada 60% tim dari Ladang 5, mulai dari petani, pengupas singkong, hingga tukang roti dan tim kantor, itu 60%-nya adalah wanita pekerja keras yang berusaha menciptakan produk yang terbaik. Juga bakalan ngangkat tentang helping Indonesia food security atau membantu ketahanan pangan Indonesia. Nah, di Ladang 5 ini mereka itu menggunakan bahan pangan lokal yaitu singkong untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Mbak Anissa Pratiwi dari Ladang 5. Silakan Mbak Anissa. Ya, hai semua, perkenalkan nama saya Nisa. Jadi ngobrolin tentang singkong itu sesuai dengan perjalanan saya 8 tahun terakhir gitu ceritanya. Jadi kenapa akhirnya menemukan singkong gitu, karena sebenarnya saya sendiri itu perjalanannya sebagai seorang perempuan yang lagi bertumbuh menjadi seorang ibu gitu, terus kita lagi pengen mencari sesuatu yang sehat buat anak ya, karena waktu itu anak pertama gitu. Dan itu related dengan ternyata banyaknya pangan lokal di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, salah satunya tuh singkong gitu. Nah, sayang sekali singkong itu kalau di Jawa Timur biasanya itu dia seperti traditional food aja gitu ya. Biasanya kita ngolah singkong tuh kalau nggak digoreng gitu, kemudian dia dikukus, kemudian kalau nggak dia difermentasi menjadi tape gitu ya. Nah, mungkin nih teman-teman yang muda-muda ini in the future nggak akan makan singkong lagi gitu ya, kan nggak mungkin kita kumpul-kumpul makan singkong goreng gitu ya. Dari Suai banyak banget singkong melimpah di Jawa Timur yang akhirnya makin ke sini dia makin nggak berdaya gitu. Jadi harus diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual. Selain itu juga ceritanya kami tuh melalui sebuah riset dan kita banyak banget baca bahwa sebenarnya Indonesia ini sebagai penghasil salah satu penghasil singkong terbesar di dunia gitu. Nah, sayangnya Indonesia sendiri itu termasuk juga pengimpor gandum terbesar ketiga di dunia gitu. Yang dimana gandumnya dari yang kita impor tuh diolah menjadi tepung gitu. Jadi dari situ kayak kita sudah menemukan apa namanya sesuatu hal yang baik di Indonesia tapi belum bisa kita olah menjadi lebih berdaya. Jadinya dari situ kami memfokuskan untuk membuat makanan-makanan yang memang basic utamanya dari tepung singkong yang di mana bisa mendukung ketahanan pangan Indonesia. Gitu ceritanya Hanif. Terima kasih Mbak Nisa dari Ladang 5. Nah, dari Mbak Nisa tadi kita bisa tahu ya tentang gimana sih ceritanya bisa menciptakan suatu olahan yang menggunakan bahan singkong sebagai bahan dasarnya. Tadi juga udah disinggung tentang apa aja sih yang menjadi sumber inspirasi Mbak Nisa dan Ladang 5 sehingga lebih banyak memberdayakan perempuan gitu ya. Terus tadi juga udah nyeritain gimana sih ceritanya berhasil bekerjasama dengan wanita-wanita hebat di berbagai bidang untuk Ladang 5. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, teman-teman, panelis terakhir kita ini datang dari platform yang menghubungkan komunitas penelitian, budaya, dan kreativitas melalui makanan. Gak hanya membawa makanan sebagai topik utama, tapi juga isu seputar makanan itu sendiri loh. Mereka telah tumbuh menjadi komunitas yang baru
diminati anak muda karena apa? Karena mereka mengemas kegiatan dalam berbagai proyek yang menarik. Emangnya siapa sih? Langsung aja kita sambut Mbak Dinda Pramesti dari Lesi Susan. Gimana kabarnya Mbak Dinda? Selamat siang, Mas Hanif. Baik, Siang. Baik Mbak terima ya, sehat Mbak ya kasih. sekarang ya? Yuk. Ya, sehat. Nah, teman-teman, emangnya bakalan ngobrolin apa sih sama Mbak Dinda Pramesti dari Lesi Susan nanti? Topik pembicaraan yang akan diangkat adalah food in our community. Seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa Indonesia ini memiliki beragam jenis makanan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Semuanya memiliki keistimewaan tersendiri. Gak hanya dari segi bahan atau cita rasa, tetapi juga cerita di balik itu semua. Nah, gimana sih cerita di balik makanan ini dan bagaimana peran perempuan dalam komunitas makanan? Langsung aja kita dengerin cerita dari Mbak Dinda Pramesti dari Lesi Susan. Langsung aja Mbak, silakan. Oke, jadi awal sumber inspirasi terciptanya Lesi Susan itu karena kami berlima sering makan bersama dan ngobrol tentang makanan. Nah, di tahun 2018 setelah kami semua lulus S1 dari universitas dan latar belakang yang beragam, Valen selaku head of community kami sekarang tergerak dan mengajak kami berempat untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi platform untuk berbagi ide-ide yang kami tukar ketika bersama. Nah, lalu dari situ kami meluruskan visi dan misi kami sembari mendekatkan dan mendengar banyak cerita dari teman-teman baru dari seluruh Indonesia. Bagaimana caranya bisa menyuarakan informasi mengenai makanan Indonesia dengan cara mudah untuk dicerna khususnya oleh anak muda, sekaligus mendengar cerita dari komunitas kami dan menjadikan platform ini semacam alat komunikasi dua arah. Dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan barusan itu akhirnya Lesi Susan, di mana kami mengolah makanan dalam bentuk media cetak, media digital, pengalaman, serta kolaborasi. Nah, kalau dari kami sendiri, kondisi budidaya makanan di Indonesia itu sangat beragam. Kalau soal budidaya bahan sendiri itu, kami mencoba untuk mendokumentasikan lewat apa yang kami punya dengan cara yang kami bisa. Contohnya yang tadi saya mention itu tadi lewat prints, social media, dan website. Namun perjalanan masih jauh dan kami masih harus belajar banyak mengenai ini. Syukurlah wawasan kami diperluas dibantu oleh Friends of Suzy, komunitas kami yang sangat senang berbagi cerita. Berkat artikel-artikel para kontributor, kami dapat terjun lebih dalam sekaligus membayangkan kegiatan dan situasi para petani dan dari point of view mereka sendiri lewat ceritanya, misalnya lewat rubrik kami di website yang bernama Farmers Hope. Contoh lainnya itu Mas Anang Sabtoto selaku pendiri Panen Apa Hari Ini, beliau menyorot kelompok tani yang berbeda-beda dari daerah Jawa Tengah. Memang masih banyak sih hal yang harus disuarakan dan dipromosikan, karena situasi seperti penggunaan pestisida, kurangnya konsumsi karbo di luar nasi, dan masih banyak lagi di luar sana emang. Jadi yang kami coba lakukan dari situasi ini adalah membantu menyuarakan aktivasi edukatif dari teman-teman kami seperti Papua Jungle Chef, Little Spoon, Javara, dan lain-lain. Kalau bicara tentang tokoh-tokoh penting seperti para pembicara di sini, Profesor Dr. Insinyur Murdiati Garjito, almarhum Ibu Nunu, jika yang dipegang perempuan dalam dunia pangan Indonesia. Tim kami yang terdiri atas 5 perempuan ini selalu terbuka dan mengusahakan, tim kami yang terdiri dari atas 5 perempuan selalu terbuka dan mengusahakan perempuan dalam komunitas kami untuk ikut serta dan berkontribusi dalam aktivasi kami agar sama-sama didengar. Dengan merangkul banyak perempuan, khususnya dalam dunia pangan, kami berharap ke depannya lebih banyak perempuan-perempuan hebat lainnya yang lahir. Untuk sekarang, penyebarluasan aktivasi dan topik-topik yang ingin kami sampaikan ke seluruh Indonesia memang masih terbatas. Memang kami pernah melakukan workshop ke beberapa kota, termasuk Pontianak. Namun untuk sustain teman-teman di luar Pulau Jawa dan Bali, di mana kami bertetap, masih menjadi tantangan terberat, khususnya setelah pandemi karena keterbatasan dalam membuat acara offline. Namun berkat bantuan website kami yang baru diluncurkan itu, terasa lebih mudah untuk saling berhubungan dengan teman-teman
atau Friends of Suzy di seluruh Indonesia. Nah, sembari menunggu diperbolehkan bertemu langsung dan berkumpul lagi, inisiasi kami dalam membuat website adalah memperlakukannya seperti halnya majalah, yaitu dengan mengganti topik inti besarnya setiap 4 bulan sekali. Di situs kami itu, salah satu cara untuk mempertahankan hubungan kami adalah dengan mengajak teman-teman untuk berkontribusi, baik itu foto, ilustrasi, maupun tulisan. Kami berharap akses internet seluruh Indonesia lebih dimantapkan, karena website kami dapat dibuka secara gratis dan untuk berkontribusi tidak dipungut biaya apapun. Dengan aksesibilitas ini, semoga mimpi kami untuk memiliki website yang bersifat bilingual juga segera terwujud agar tersebar hingga ke mancanegara. Gitu. Oke, obrolan yang Thank you. luar biasa dari Mbak Dinda Pramasti. Nah, dari legislation tadi yang dibawa oleh Mbak Dinda Pramasti, kita bisa tahu ya tentang apa sih yang menjadi sumber inspirasi sehingga terciptanya legislation ini gitu ya. Tadi juga udah dijelasin sama Mbak Dinda tentang gimana sih kondisi budidaya bahan makanan yang ada di Indonesia gitu ya. Terus nyinggung tentang gimana sih peran perempuan dalam dunia pangan di Indonesia gitu Mbak ya. Terus juga diceritain tentang tantangan sama hambatan seperti apa yang dialami selama ini gitu. Nah, dikasih tahu pengetahuan yang banyak tentang pangan, tentunya teman-teman ada yang kepo atau bertanya-tanya kan? Tepat banget. Soalnya di sini adalah sesi tanya jawab. Nah, sebelum teman-teman tanya, dimohon buat resen dulu ya. Nanti aku tunjuk terus disain on cam. Oke, silakan teman-teman yang mau tanya bisa resen dulu. Ya, oke, kita udah ada penanya dari Mbak Lili. Silakan Mbak Lili mau tanya tentang apa dan siapa. Ya, makasih Kak Hanif. Jadi ini lebih ke Bu Wida sama Kak Anissa kali ya. Jadi tadi kan ada bahan khusus tuh di makanannya dari Bu Wida, tempe, dari Kak Anissa ada singkong. Yang bikin aku penasaran apa sih yang membuat titik baliknya atau kondisi tertentu sampai oke, aku mau bikin tempe, oke, aku mau bikin singkong. Itu apa sih yang menginspirasi sampai bisa menentukan satu bahan itu? Gitu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Lili. Dari ke Bu Wida ya pertanyaannya Mbak ya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Iya, aku jawab. Terima kasih pertanyaannya Mbak Lili. Ya, jadi tempe itu sendiri kan satu produk yang luar biasa gitu maksudnya. Jadi selain dia proteinnya tinggi, tapi lemaknya rendah. Misalnya dibanding daging kan proteinnya tinggi, tapi lemaknya juga tinggi. Terus kemudian tempe yang di Indonesia khususnya. Jadi di luar negeri tuh bisa bikin tempe gitu. Tapi tempe Indonesia tuh vitamin B12-nya luar biasa gitu. Jadi kita di Indonesia nih seperti dimanjakan dan seperti berada di surganya tempe gitu. Selain tempenya enak-enak, terus vitamin B12 dari tempe tersebut itu tinggi. Nah, kenapa kok menyoroti vitamin B12 gitu? Rupanya tuh vitamin B12 itu diperlukan hampir seluruh rentang usia. Jadi kalau bayi, vitamin B12-nya itu dia butuh untuk pembentukan sistem syaraf dan pembentukan otak. Nah, kemudian nanti perempuan menyusui, misalnya dia kurang mengkonsumsi hewani, biasanya kalau di desa-desa kan kurang konsumsi hewani. Nah, itu bisa dipenuhi dari tempe tersebut. Belum nanti tahapan MPASI, pertumbuhan anak lagi kan, itu perlu lagi vitamin B12 sampai nanti kita nenek-nenek. Jadi kalau yang khususnya perempuan ya yang usianya sudah lanjut, itu sistem pencernaannya itu berbeda sehingga saluran pencernaannya itu tidak bisa memecah senyawa-senyawa yang ada di pangan itu dengan normal gitu. Akhirnya akan kekurangan vitamin B12. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tuh nanti mulai pikun, buyutan, gitu-gitu. Nah, terus kita dapat dari mana? Nah, dari tempe, gitu. Jadi, itu baru ngomong satu soal vitamin B12 gitu ya. Belum ngomong probiotik, prebiotik, paraprobiotik, dan lain-lain gitu. Jadi, nanti bisa jadi 2 hari. Jadi, saya
jawabnya itu dulu deh. Terima kasih ya. Si Bu Wida, jadi intinya di tempe itu ada vitamin B12 ya gitu. Tempe Mbak Lili, Indonesia. oh Tempe ya tempe Indonesia. Indonesia gitu. Hmm. Bisa diterima Mbak Lili? Siap-siap, makasih. Oke, langsung aja kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada yang nanya Nabila Chandra. Boleh langsung tanya apa ke siapa? Boleh kenalan dulu? Halo, suara saya terdengarkah? Ya, terdengar Mbak Nabila. Makasih Kak Hanif. Oke, mungkin pertanyaannya lebih ke ini ya, untuk Ibu Dinda Prabesti dari Lazy Susan. Bener ya? Hai. Oke, jadi pertanyaannya, aku penasaran sih, apa sih sejauh ini hambatan yang paling besar bagi Lazy Susan dalam mewujudkan tujuan itu apa sih, Mbak Dinda? Mohon dijawab. Terima kasih. Iya, jadi hambatan terbesar yang dialami dari Susan gitu ya. Mbak Dinda Pramesti mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin hambatan terbesar itu yang tadi aku sempat mention itu adalah untuk bertemu langsung dan interaksi lebih jauh dengan teman-teman di luar Pulau Jawa dan Bali kali ya sekarang ya. Karena akses untuk bikin acara offline belum ada. Kami berharap ke depannya dapat kesempatan lagi untuk jalan-jalan keliling Indonesia, bikin acara sama teman-teman di seluruh Indonesia dan bisa sharing lebih banyak sih. Itu makanya kayak solusi dari itu dari hambatan ini adalah pembuatan website kami itu gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Thank you. Ya, sama Mbak Nabila yang udah tanya. Thank you Mbak Langsung Nabila. aja kita ke penanya berikutnya. Ini ada Revi Dinar dari Sidoarjo. Silakan tanya apa ke siapa? Saya mau tanya ke Mbak Anissa sama Mbak Dinda. Nah, sekarang ke Mbak Anissa dulu. Tadi kan dibilang bahwa menilai kalau Jawa Timur itu memiliki pemasok, ya ibaratnya itu pasokan singkong yang cukup besar. Nah, pengen tahu ceritanya awal-awalnya itu untuk bisa menemukan sumber pemasoknya, lalu membuat komunikasi dengan para perempuan yang bisa diajak kerjasama itu bagaimana. Kemudian untuk pertanyaan kedua dengan Mbak Dinda, saya juga seorang content writer. Nah, kalau misalnya mau gabung untuk bisa menjadi kontributor di Lazy Susan, bagaimana ya? Kalau misalnya lewat tulisan, apakah ada kriteria tertentu? Lalu target untuk tahun depan di tahun 2022 buat Lazy Susan seperti apa? Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Revi Dinar dari Sidoarjo. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaannya buat Mbak Nisa dulu ya. Ya, hai Mbak Revi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi ceritanya masih belum lengkap, ternyata saya ngejelasin gitu bahwa kita tuh ketemu sama pemasok awalnya justru kita nanam sendiri gitu ya. Jadi kebetulan kami itu ada di daerah Pasuruan sebenarnya secara pabrik, dan di sekitar sana itu banyak lahan-lahan yang memang kurang berdaya gitu. Akhirnya kita pertama kali itu adalah nanam di tempat sendiri gitu. Jadi kita nanam sendiri, kemudian akhirnya banyak petani-petani yang akhirnya lihat gitu. Kenapa? Karena setelah melihat bisa mensuplai pabrik kami gitu, akhirnya yang lainnya baru percaya gitu. Jadi memang kalau sistem farming sama agriculture itu memang agak-agak rumit gitu. Jadi pertama gitu, sampai akhirnya ya itu mulai berkembang, ada komunitas di tempat lain, di Lumajang, di mana kemudian terakhir ini di Prigen yang kita lagi ngembangkan juga yang organik gitu ya. Jadi memang berkembangnya itu juga secara organik gitu, ketemu masing-masing seperti itu. Dan gimana bisa bekerja sama dengan para perempuan. Jadi memang kebetulan kalau di tempat kami itu ada di desa kami di Pasuruan itu, di sana itu banyak tingkat ekonominya itu cukup rendah, dan tingkat sekolah itu rata-rata mereka itu selesai sekolah di SMP gitu ya. Banyak ibu-ibu juga dan anak-anak mudanya tentunya di sana.
dan suku etnis tertentu di sana memang ya yang susah sekali di daerah tempat kami itu sudah terkenal gitu bahwa susah sekali untuk develop gitu ya. Jadi rata-rata mereka itu setelah lulus SMP gitu mereka main sabung ayam atau kalau yang perempuan-perempuan itu dia bikin layang-layang untuk dijual gitu. Nah, di mana kalau bikin layang-layang satu itu bikinnya cukup lama, dijualnya juga belum tentu gitu. Nah, makanya ketika akhirnya ada opportunity ya, ada kesempatan dia bisa menjadi satu sebagai yang memanage kebun juga termasuk salah satunya adalah yang melakukan produksi singkong itu ya mereka cukup tertarik gitu. Jadi memang yang paling banyak kalau di daerah pabrik kami itu ya orang-orang sekitar situ. Begitu juga yang di tempat kami yang di awal itu untuk produksi produk turunan gitu. Jadi memang banyak ibu-ibu di sekitar gitu ya. Rata-rata sih ibu-ibu itu malah usianya sudah lanjut ya di atas 40 tahun ke atas. Biasanya ibu-ibu itu, sangat menggantungkan hidup dengan suaminya gitu ya. Biasanya mereka ngapain, nungguin anak sekolah gitu ya, nggak punya kerjaan di usia yang sudah seperti itu juga tidak ada yang mau menerima maka kita serap tenaga mereka sebagai, teman-teman produksi cookies di tempat kami gitu. Jadi dia juga bisa membantu untuk, ekonomi keluarganya dan itu kita dapatnya dari mana ya sama seperti biasa kita memberdayakan orang-orang di sekitar kampung di daerah produksi kami yang kemudian setelah bertumbuh berkembang dia manggil teman-teman di kampung sebelah dan yang lain-lain gitu. Jadi asal muasalnya seperti itu. Nah, memang kalau ladang 5 ini kenapa tadi sebenarnya tidak 60%, hampir 80% kehidupan dari perempuan gitu. Karena selain juga dari produksinya banyak teman-teman dari perempuan, kemudian di tim kami kebetulan R&D, QC, QA kami itu perempuan semua juga seperti itu. Kemudian selain itu juga diproduksi untuk perempuan, ibu-ibu seperti saya gitu yang memang rata-rata pengen makanan yang sehat buat anak-anak gitu ya. Sehatnya apa ya? Sehatnya salah satunya ya tidak mengandung gluten gitu ya. Mungkin menambahkan dari pertanyaan sebelumnya tadi juga kenapa kok tiba-tiba singkong gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba singkong ya? Karena sebenarnya selain dia tuh pangan lokal yang tumbuh di Indonesia, tumbuh banyak gitu, dia tuh juga punya nilai nutrisi yang baik. Terbukti makin ke sini banyak penyakit-penyakit yang memang disarankan untuk menghindari tepung-tepungan gitu ya. Kenapa? Karena tepung itu mengandung gluten yang bagi sebagian masyarakat atau sebagian orang yang memang intoleransi itu dia bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti contohnya lupus, autoimun, bahkan sekarang kanker juga dikurangi. Karena senyawa gluten atau protein itu dicerna tubuh itu 3 kali lebih keras daripada kita makan real food seperti tempe, contohnya seperti itu, gitu. Dan Indonesia ini sebenarnya sangat kaya akan pangan gitu ya, gluten free di mana-mana gitu, nggak tepung-tepungan itu sangat sangat kaya sekali gitu, tidak harus tepung singkong gitu. Nah, jadi makin ke sini tuh membuat kami semakin semangat. Dulu tuh banyak banget gitu ibu-ibu dengan anak-anak berkebutuhan khusus waktu pertama kali ketemu produk kita itu yang mereka surprise gitu. Nah, kenapa? Karena selama ini mereka kalau harus mengkonsumsi makanan buat anak-anak mereka tuh harus import produk-produk dari Australia atau dari Amerika gitu. Tapi begitu ketemu ada sebuah tepung yang memang dia gluten free dan asli lokal, mereka lebih terbantukan. Jadi itu juga yang menjadi semangat. Jadi memang akhirnya bekerja sama dengan perempuan lainnya itu adalah para mitra-mitra atau reseller kami gitu. Jadi secara distribusi juga kami bekerja sama dengan perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi reseller-resellernya kami seperti itu, Mbak. Oke, makasih Kak. Iya, Mbak. Pertanyaan selanjutnya bisa dijawab Mbak Dinda. Oke, jadi pas sekali timingnya karena kami lagi buka open call untuk isu kami yang kedua di website. Ini sekalian aku jelasin buat teman-teman lainnya juga ya. Jadi di website kami itu kalau buka onlazysusan.com/submission itu teman-teman bisa submit mau tulisan, mau video, mau foto, kalau tulisan bisa pitch 300 kata maksimal. Nah, untuk topik yang akan kami angkat keduanya ini itu fokusnya tentang ayam. Jadi judul isunya itu Chicken Chronicles. Nah, di sini kami akan membahas ayam dari A sampai Z dari hulu ke hilir. Jadi kalau mau menyambungkan tentang apa aja, kalau teman-teman punya cerita atau foto atau dokumentasi tentang ayam, boleh banget untuk disubmit
sampai tanggal 31 Desember. Itu deadline-nya. Gitu. Terima kasih Mbak Dinda. Pertanyaan udah Thank dijawab you. ya Mbak Revi ya. Terima kasih. Thank Oke, you. terima kasih Mbak Dinda, Mbak Revi. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak ada penanya lagi ya. Setelah ngomongin pangan bersama legislation yang dibawain oleh Mbak Dinda Pramesti tadi, terus tempe movement yang dibawain oleh Bu Wida Winarno, sama dan 5 yang dibawain oleh Mbak Anissa, akhirnya kita ada pada penghujung sesi Verset Breakout nih. Semoga teman-teman yang antusias hadir buat dengerin dapat insight baru tentang pangan. Dan buat kamu yang perempuan, jangan insecure buat terus berkarya ya. Aku Hanif selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Kita kembali ke main room untuk mengikuti sesi selanjutnya.